Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengadakan kegiatan upgrading dan praktek ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan seluruh umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, pada zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bapak Tanjung selaku senior dan panutan kita semua di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, beliau menunjukkan semangat untuk mengkader adik-adik HMI. Dan itu merupakan semangat yang harus kita warisi bersama dan kita jadikan tauladan kita bersama. Dan sama-sama kita hormati Bang Manimbang, Sekjen MN kami, kemudian kanda-kanda dari FD kami Bogor, dan sama-sama kita hormati Sekjen PBHMI, Ketua Umum Hati PBHMI, dan ketua-ketua bidang dan seluruh fungsionaris PBHMI yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tema upgrading dan rakernas kita kali ini adalah konsolidasi organisasi menuju satu abad HMI. Artinya untuk menuju satu abad HMI sebagai organisasi harus terkonsolidasi dengan baik. Kalau HMI tidak berkonsolidasi dengan baik, maka itu hanya sebagai wacana belaka. Maka konsolidasi itu menjadi salah satu hal yang penting yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang. Hari ini kita dalam berpikir banyak menggunakan praktik dari teori konflik, yang mana kita mengatakan organisasi butuh dinamika. Tapi kita harus membedakan dinamika dan konflik itu. Itu hal yang sangat berbeda. Konflik itu harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka organisasi ini akan lelah dan tidak bisa berkembang dengan baik. Apalagi menjadi salah satu corong, kalau bahasa ketua panitia tadi, salah satu corong untuk masyarakat. Kalau di negara-negara lain konflik itu berlaku karena itu yang dibutuhkan, terutama di negara-negara yang memiliki 4 musim. Jadi mereka berkompetisi itu di musim panas, di musim gugur, kemudian di musim dingin mereka berhenti konflik karena 3 bulan mereka di musim dingin itu melakukan hibernasi atau tidak keluar rumah dan betul-betul menyiapkan stok makanan di sana. Konflik mereka adalah stok makanan, bukan konflik yang lain. Ketika musim dingin selesai, mereka mulai beraktivitas, merayakan kemenangan mereka, dan mulai berkonflik lagi, berkompetisi untuk persiapan musim dingin. Jadi ada keterlibatan alam dalam menghabiskan konflik itu. Sayangnya di negara kita, alam tidak seperti itu. Yang mana kita sebagai masyarakat Indonesia sepanjang waktu berinteraksi. Jadi kalau konflik itu kita mulai, maka interaksi kita akan mempertajam itu kalau kita tidak selesaikan dengan bijaksana. Bukan berarti konflik Indonesia ini tidak bisa diselesaikan, sangat bisa. Kita negara yang memiliki banyak suku, banyak bahasa, terdiri dari berbagai macam agama, dan bahkan banyak sekali kerajaan yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, dan kerajaan itu saling bertempur satu sama lain. Tapi kita telah sepakat bahwasanya NKRI itu adalah bagian dari jiwa kita. Maka kebijaksanaan dan nilai-nilai kegotong royong itu adalah salah satu hal yang perlu kita pertahankan ke depan. Nilai-nilai gotong royong dan semangat perjuangan persatuan itu ada pada teori-teori sinergitas, yang mana kita harus mengedepankan sinergitas itu ke depan. Sinergitas menjadi salah satu kunci untuk kita mencapai konsolidasi internal HMI. Sinergis, konsolidasi, dan kolaboratif adalah kata-kata kunci agar HMI bisa menuju satu abad dengan baik dan dengan sempurna.
Ke depan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tidak hanya persoalan internal organisasi, tidak hanya sekedar konflik internal yang kita hadapi, tidak hanya sekedar dinamika yang membuat kita capek mengurus diri kita sendiri. Negara membutuhkan HMI, masyarakat membutuhkan HMI. Banyak tantangan yang perlu kita selesaikan untuk membangun masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ekonomi kita mulai melemah, apalagi di masa pandemi ini. Ekonomi kita mulai UMKM itu hanya tipis. Kita perlu mempertebal tembok itu agar krisis yang di depan mata kita bisa kita hambat dan kita bisa bangkit ke depan sebagai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kemudian teknologi digital menjadi salah satu sektor penting dalam kehidupan. Sepertiga kehidupan kita dipengaruhi oleh sektor digital hari ini. Apakah itu melalui media sosial, melalui media-media mainstream lainnya, itu menjadi kehidupan baru kita. Bukan berarti hanya di era pandemi, tapi itu akan menjadi kebiasaan kita ke depan. Karena mulai establis, kalau saya lihat hari ini, kegiatan digital itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk hari ini kita melakukan kegiatan digital dalam proses pembukaan ini. Ini akan establis ke depan dan kita betul-betul harus mempersiapkan kalau kita ingin menjadi organisasi yang modern dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan mau Jumatan, mungkin saya persingkat saja sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior yang telah memberikan perhatian lebih kepada BPMI dan kepada rekan-rekan komisioner BPMI yang telah meluangkan waktunya hadir di rakernas ini. Konsolidasi hari ini bukan hanya konsolidasi internal, tapi kita wujudkan dalam konsolidasi gagasan. HMI adalah organisasi intelektual yang dibutuhkan masyarakat. Apakah kita duduk di sektor pemerintahan, di sektor masyarakat ataupun tidak, tanggung jawab sebagai intelektual itu tidak akan lepas dari kita. Masyarakat membutuhkan kita, negara membutuhkan HMI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.